Untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, diperlukan sebuah komponen, dan komponen tersebut ada 3 jenis. 2 diantaranya pasti sudah tidak asing sekali kalian lihat, karena banyak sekali diaplikasikan pada motor matic dan manual kelas rendah hingga tinggi di Indonesia. Dan apa aja sih nama ketiga komponen tersebut? Dan kali ini kita akan membahas tentang komponen penyalur tenaga dari mesin ke roda, yaitu rantai, fan belt, dan gardan. Yang pertama ini adalah sebuah komponen penyalur tenaga yang banyak sekali dipakai pada motor kelas rendah hingga tinggi di Indonesia, khususnya motor manual, yaitu rantai. Komponen ini adalah komponen penyalur yang tertua dibanding komponen penyalur lainnya. Dan komponen ini biasanya terbuat dari besi atau logam yang dicetak menjadi anak rantai dan disambung-sambungkan hingga panjang tertentu. Dan jadilah sebuah rantai. Dan berikut adalah kelebihan dan kekurangan rantai pada transmisi kendaraan. Keunggulannya adalah biaya kos produksi yang murah, yang otomatis akan mempengaruhi kepada harga jual yang murah pula. Ini sangat cocok jika diaplikasikan pada motor sekelas bebek dan motor sport entry level untuk menekan harga jualnya. Dan rantai ini pun lebih mudah dalam pemasangan dan dapat juga dilakukan kustomisasi. Jadinya, jika kalian membeli rantai, lalu rantainya kepanjangan saat akan dipasang di motor kalian bisa langsung memotongnya, lalu membuang beberapa anak rantai yang tidak perlu, lalu kalian sambungkan lagi rantai tersebut. Dan rantai ini juga memiliki power loss sekitar 5-10%. Jadinya, tenaga yang tersalurkan ke roda itu tidak sepenuhnya tersalurkan oleh rantai. Ada pengurangan power saat pendistribusian tenaga tersebut sebesar 5-10%. Dan itu adalah angka yang sangat sedikit. Dan untuk kekurangan dari rantai adalah perawatannya yang harus ekstra. Karena posisi rantai pada sepeda motor ini biasanya terbuka bebas. Jadinya tidak ada cover yang melindungi rantai. Akhirnya rantai pun jadi cepat kotor dan harus sering dibersihkan dan dilumasi kembali. Tapi tenang aja, caranya sangat mudah kok. Dan karena rantai ini adalah sebuah sekumpulan anak rantai yang disambung menjadi satu, yang materialnya itu terbuat dari besi atau logam, jadinya rantai punya tingkat kebisingan yang tinggi dibanding fan belt dan gardan. Apalagi jika jarang di maintenance, atau apalagi jika motor kalian itu pakai mesin K56 buatan Honda, dan enggak ganti gear setnya. Berisiknya nyampe ngalahin suara mesinnya, padahal rantainya dirawat. Dan terakhir, adalah rantai ini lebih cepat korosi atau karatan dibanding gardan, karena letak dan posisinya tersebut yang berada di luar, apalagi jika tidak dirawat. Lalu next ada penyalur yang bernama belt, atau biasa disebut fan belt. Komponen ini banyak sekali dipakai pada motor-motor matic di Indonesia yang menggunakan bahan dasar berupa karet. Karena untuk menekan biaya kos produksi dan harga jual part yang murah. Karena kalau mau pakai belt yang berbahan baja seperti di mobil, mau dijual berapa tuh motor sama partnya? Sedangkan target pasar motor-motor tersebut adalah orang-orang kelas menengah ke bawah. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangan dari penyalur yang banyak dipakai pada motor-motor sejuta umat di Indonesia? Kelebihan dari transmisi ini adalah tingkat kebisingan yang sangat rendah, karena pada sepeda motor, komponen tersebut terbuat dari material karet. Dan fan belt ini juga tidak mudah kotor pada motor matic, karena terlindungi oleh cover. Dan secara penggunaan, fan belt jelas lebih nyaman dibanding rantai. Untuk kekurangan dari fan belt, yaitu harganya yang lebih mahal dibanding rantai. Dan walaupun fan belt ini tidak mudah kotor karena letaknya yang tertutup oleh cover, tapi jika sudah kotor atau sudah waktunya maintenance, kalian harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk maintenance-nya.
karena harus membongkar banyak part terlebih dahulu untuk membersihkannya. Dan untuk power loss-nya, fan belt ini memiliki power loss yang lumayan tinggi, yaitu berkisar 20%. Jadinya banyak sekali tenaga yang terbuang saat disalurkan ke roda melalui fan belt ini. Penyalur jenis ini dipakai pada setiap mobil bermesin depan dengan penggerak RWD atau AWD. Karena untuk mentransfer tenaganya ke roda belakang, diperlukan suatu komponen yang panjang. Dan rasanya nggak mungkin deh kalau mau menggunakan rantai atau fan belt. Dan ternyata bukan hanya pada mobil saja loh penggunaan gardan ini. Ada beberapa motor yang menggunakan sistem penggerak ini. Di antaranya adalah BMW R Series. Dan untuk kelebihan dan kekurangan dari gardan ini adalah sebagai berikut. Untuk kelebihan, gardan ini punya tingkat kebisingan yang sangat rendah. Karena gardan ini posisinya tertutup rapat oleh cover. Dan di dalamnya juga terdapat oli untuk melumasi gardan. Dan fungsi oli tersebut juga sekaligus untuk meredam suara dari gardan tersebut. Selain suara yang minim, gardan ini punya build quality yang di atas rantai dan fan belt. Dan diklaim jauh lebih kuat dibanding fan belt dan rantai. Dan dibalik kelebihan pasti ada kekurangan. Dan berikut adalah kekurangan dari gardan adalah banyaknya part yang digunakan. Jadinya dapat membuat motor atau mobil yang menggunakan penyalur tenaga jenis ini pun menjadi lebih mahal dari segi harga jual. Dan yang pastinya bobotnya akan jauh lebih berat karena banyaknya part yang digunakan. Dan untuk maintenance atau perawatan juga lebih rumit dan perlu membongkar banyak part juga. Dan gak ketinggalan juga tentang power loss. Saya kira power loss dari gardan ini sangat kecil, seperti gear driven camshaft, karena menggunakan gear yang saling menyambung satu sama lain. Ternyata saya salah. Gardan ini punya tingkat power loss yang sangat tinggi, yaitu berkisar 30%. Jadinya jika misalkan kita ambil contoh BMW R1200 GS yang menggunakan gardan dengan spek tenaga 125 horsepower dan torsi yang berkisar 125 Nm, berarti ketika tenaga tersebut sampai ke roda, maka tenaganya akan terpotong hingga 37,5 horsepower dan torsinya juga terpotong sebesar 37,5 horsepower juga. Sungguh bukan jumlah yang sedikit. Lalu kenapa sih masih dipakai aja? Padahal kan ngebuang tenaga sampai 30% gitu. Engineer dan insinyur BMW itu udah jelas lebih pinter dari kalian netizen. Karena ini motor adventure yang didesain untuk jalanan yang ekstrim, jadinya diperlukan juga komponen penggerak roda yang paling kuat dan minim maintenance. Dan jawabannya adalah gardan ini. Walaupun dia dapat memangkas tenaga hingga 30%, tapi soal kekuatan, jelas dia lebih kuat dibanding fan belt dan rantai. Karena insinyur juga udah mempertimbangkan hal ini matang-matang, dan meminimalisir terjadinya kotor dan kerusakan saat motor terjatuh di medan ekstrim. Karena gardan ini kuat dan posisinya tertutup. Jadi segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.